Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Ibu Nur Hamidah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran, dan tak lupa teman-teman yang kami sayangi. Izinkan kami kelompok 3, saya sendiri, Disti Alfiandani, dan rekan saya Laila Aska Agustina dan Aprilia Fajar Tri Utami mempresentasikan materi tentang qiraat Al-Quran. Kami berharap teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan. Pengertian qiraat Al-Quran. Al-Quran adalah bentuk jamak dari qiraah. Secara etimologi berasal dari qiraatun, yang merupakan bentuk masdar dari qoro'a, mengikuti wazan fi'alatun, qoro'a, yaqro'u, Qur'anan, wa qiraatun, yang mengandung ragam bacaan atau tilawah. Pelafalan secara terminologi istilah qiraat memunculkan beraneka ragam definisi menurut para ulama qiraat. Yang pertama, Al-Jazari, sebagai ilmu tentang pengucapan kalimat Al-Quran dan berbagai perbedaannya serta penghubungannya dengan aspek penukilannya. Yang kedua, Abu Syamah, yaitu merumuskan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tata cara melafalkan beberapa kosakata Al-Quran dan perbedaan pelafalannya dengan menisbatkan pada orang yang meriwayatkannya. Yang ketiga, Mana Al-Qottan, yaitu sebuah mazhab dari mazhab artikulasi atau kosakata Al-Quran yang dipilih oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan mazhab lainnya. Yang keempat, Ali As-Sabuni, yaitu salah satu mazhab dari berbagai mazhab artikulasi Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qiraat yang berbeda dengan mazhab lainnya serta berdasarkan pada sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur qiraat. Yang pertama, qiraat berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh salah seorang imam dan berbeda dengan cara yang dilakukan oleh imam lainnya. Yang kedua, cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi, jadi bersifat taufik bukan tauhid. Yang ketiga, ruang lingkup perbedaan qiraat itu menyangkut persoalan lughat, hadaf, i'rab, isbat, fastil, dan washil. Selanjutnya, latar belakang timbulnya qiraat. Qiraat atau macam-macam bacaan Al-Quran telah mantap pada masa Rasulullah SAW, dan beliau mengajarkan kepada sahabat sebagaimana beliau menerima bacaan itu dari Jibril alaihissalam. Sehingga muncul beberapa sahabat yang ahli bacaan Al-Quran. Pada masa tabi'in 100 tahun pertama Hijriah, segolongan masyarakat mengusyukkan diri dalam penentuan bacaan Al-Quran karena memang memerlukannya. Mereka menjadikan qiraat sebagai ilmu pengetahuan, dan akhirnya mereka menjadi imam qiraat yang dianut orang dan menjadi rujukan. Namun, dalam perkembangannya, qiraat mengalami masalah yang serius sebagai akibat dari adanya hadis yang menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan beberapa wajah. Banyak bermunculan versi bacaan yang semuanya mengaku bersumber dari Rasulullah SAW. Para ulama dan ahli Al-Quran cepat tanggap dalam menangani masalah ini. Maka pada akhir abad kedua Hijriah, mereka melakukan kegiatan meneliti, menyeleksi, dan menguji kebenaran qiraat yang dikatakan sebagai bacaan Al-Quran. Qiraat tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Harus mempunyai sanad yang mutawatir, yakni bacaan tersebut diterima dari guru-guru yang terpercaya, tidak cacat, dan bersambung sampai Rasulullah. Yang kedua, harus cocok dengan rasem Utsmani. Yang ketiga, harus cocok dengan kaidah tata bahasa Arab. Sebab-sebab perbedaan qiraat. 1. Latar belakang historis. Suatu ketika Umar bin Khattab berbeda pendapat dengan Hisham bin Hakim ketika membaca Al-Quran. Umar merasa tidak puas terhadap bacaan Hisham sewaktu ia membaca surat Al-Furqan. Menurut Umar, bacaan Hisham itu tidak benar dan bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi kepadanya. Namun Hisham menegaskan pula bahwa bacaannya pun berasal dari Nabi. Seusai sholat, Hisham diajak menghadap Nabi untuk melaporkan peristiwa tersebut. Kemudian Nabi menyuruh Hisham mengulangi bacaannya sewaktu sholat tadi.
Khubayb bercerita, aku masuk ke masjid untuk mengerjakan sholat. Kemudian datanglah seseorang, kemudian ia membaca surat An-Nahl. Setiap bacaannya berbeda dengan bacaanku. Setelah ia selesai, aku bertanya, siapakah yang membacakan ayat itu kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah seseorang lainnya mengerjakan sholat dengan membaca surat An-Nahl juga. Tetapi bacaannya berbeda dengan bacaanku dan bacaan orang sebelumnya. Setelah ia selesai, aku bertanya, siapakah yang membacakan ayat itu kepadamu? Ia menjawab, Rasulullah. Kemudian aku membawa mereka untuk menghadap Nabi. Selanjutnya, latar belakang cara penyampaian. Yang pertama, perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Yang kedua, perubahan pada i'rab dan harokat sehingga dapat merubah maknanya. Yang ketiga, perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisan sedang makna berubah. Yang keempat, perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisan tapi makna tidak berubah. Macam qiraat. Dari segi kualitas, qiraat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama qiraat sab'ah atau qiraat 7, yang kedua qiraat asyarah atau qiraat 10, yang ketiga adalah qiraat arba'ah asyarah atau qiraat 14. Dan dari segi kualitas, qiraat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama qiraat mutawatir, yang kedua qiraat masyhur, yang ketiga qiraat ahad, yang keempat qiraat syadz, dan yang kelima adalah qiraat yang menyerupai hadis mudraj atau sisipan. Urgensi mempelajari qiraat. Yang pertama, menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, menarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Yang ketiga, menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Yang keempat, menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi yang berbeda pula. Dan yang kelima, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin sulit dipahami maknanya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.